minta bantuan sama Romo, mengapa akhir-akhir ini umat kita kalau datang ke gereja itu sering telat. Nah itu, yes, Pak Sukendro. Itu apa hukumnya? Boleh nggak kita menerima komuni kalau kita telat? Oke. Mengapa agama lain bisa, kok kita nggak bisa? Terima kasih. Baik, Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Sukendro. Apa alasannya umat terlambat ke gereja? Nanyanya ke pastor, ya ke umat. Pastor mah selalu on time. Ya itu. Selalu beribu-ribu alasan, Pak. Ada yang macet lah, ada yang telat bangun, istri dandan kelamaan. Betul. Karena udah kelamaan jelek terus gitu ya. Ada juga kucingnya melahirkan gitu ya. Banyak alasan. Tetapi yang paling alasan pertama adalah apa? Maaf. Orang Katolik tidak sadar bahwa Ekaristi adalah perjumpaan antara anak dan Bapa. Ekaristi adalah saat Tuhan mau ngasih makan kita. Dikasih makan kok nggak mau, males. Seminggu sekali kita diberi makan rohani. Tidak ada konsep di situ. Maka karena tidak ada konsep kerinduan, maka apa yang terjadi? Ekaristi menjadi sebuah kebiasaan yang formalitas. Bapak Ibu ingat dulu di gereja Katolik terkenal sekali misa penyembuhan. Ingat? Misa penyembuhan yang dilakukan oleh para romo. Sekarang sudah tidak ada misa penyembuhan. Kenapa? Karena setiap misa itu penyembuhan. Tidak hanya misa yang dibuat oleh romo itu. Yang menyembuhkan bukan romo itu, Tuhan. Tuhan. Tetapi di dalam misa penyembuhan, kenapa terjadi penyembuhan? Karena umat datang ingin disembuhkan. Anda datang misa, ingin apa? Ingin absen. Maka lihat wajah umat Katolik kalau mau ke gereja. Kemana? Gereja. Kalau pulang baru kalau pulang begitu semangatnya. Mau kemana? Mie aloy. Keburu habis. Jadi itu, kita harus menumbuhkan dalam hati umat kerinduan, kesadaran kita mau menyantap santapan rohani. Maaf Bu, Pak, hanya di dalam gereja Katolik Tuhan yang bisa kita makan. Hanya dalam gereja Katolik Tuhan mau menjadi santapan kita. Hebat. Nah, bagaimana kalau yang terlambat? Apakah masih boleh menyambut tubuh Kristus? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jangan jadi Yudas Iskariot, tadi boleh sekarang tidak. Sekarang tidak nggak boleh. Boleh, tapi tidak pantas. Tidak pantas. Anda menyambut boleh, karena Anda sudah dibaptis. Anda anak Tuhan, Anda berhak, boleh. Tetapi tidak pantas. Hati Anda nggak siap. Orang itu sebelum bertemu Yesus di dalam Ekaristi harus bertemu di dalam mimbar sabda. Harus ketemu di dalam liturgi sabda dulu. Baru Ekaristi itu menjadi perjumpaan penuh. Saya tidak hanya disentuh oleh firman Tuhan, tetapi juga saya dikuatkan oleh tubuh Kristus. Terima kasih Pak. Semoga menjawab. Thank you. Jadi satu pertanyaan kami, bagaimana jawaban kami sebagai suami kalau sudah bertanya dan dijawab
terserah. Apakah ada hukum gereja Katolik harus bersikap? Terima kasih. Terhadap jawaban istri terserah. Terima kasih, Romo. Kayaknya ini Coba. mewakili banyak pasangan, Romo. Iya, iya. Silakan dijawab. Saya Romo. cek istrinya. Ibu mencintai suami, terserah. Halo, istri itu kalau udah ngejawab terserah, istri itu ingin apa? Lebih didekatin. Lebih didekatin. Masa terserah. Ibu udah di atas 50 toh, udah gak nyetrum toh, udah gak nyetrum. Kita udah gak nyetrum saudara-saudara, maaf ya. Masa terserah, jangan terserah dong. Ingin banget dimanja istri itu. Betul ibu-ibu? Saya pernah jadi istri. Jadi istri itu butuh diangkat, butuh dispesialkan. Jangan angkat banting. Butuh sekali untuk apa? Bahwa saya itu berharga banget. Kamu itu harus adore itu apa ya? Adore itu memuja. Jadi jangan terserah. Ya sudah terserah. Karena terserah ya gini aja. Makin kenceng dia. Jadi perempuan tuh kalau digas lebih ngegas. Dicintai dia akan lulut. Ya, perempuan itu Romo, saya tuh kalau dipaksa malah menutup. Tapi pada saat dibuat nyaman, kasih. Saya kasih. Buatlah nyaman. Buatlah tadi, kalau mau quality time, you must know. Engkau harus tahu apa sih yang diinginkan. Jangan pasti dia punya ini. Oh dia butuh ini. Beda otak bapak dengan otak istri beda. Anda tanya, Mah mau apa? Mau diapain? Mana yang harus saya pegang? Mana? Karena suami istri juga kadang-kadang dalam berhubungan kelamin harus berbicara. Jangan diem. Apalagi buat tanda salib. Yuk mari Pak. Suster. Ini seminar yang paling menikmati suster saudara-saudara. Salah sasaran. Berkomunikasi. Karena apa? Ingat, seks itu bukan sensualitas, tapi seksualitas. Kalau seksualitas itu adalah apa? Adalah suasana, rasa bahwa dia dimanjakan, bahwa dia dihargai, bahwa ada komunikasi, kenyamanan. Jadi bukan juga bahwa seksualitas ini sesuatu yang benar, gereja mengatakan sesuatu yang suci. Kenapa? Karena di sana dua makhluk itu menjadi satu. Mereka telanjang tetapi mereka tidak malu. Karena apa? Kesucian. Saya menghargai tubuh istri saya. Saya tidak mau merusak tubuh istri saya. Maka berbicaralah. Jadi kalau seks itu suci bukan berarti nanti, kata Romo Eko, seks itu suci. Maka sebelumnya kita rosario dulu ya Pak ya. Apalagi jalan salib lagi di sana di Via Crucis. Nggak jadi anak gitu. Itu. Jadi bahasa terserah itu jangan langsung ditafsirkan sebagai terserah. No. Ada bahasa yang tidak tersirat. Tidak tersurat. Lihat yang tersiratnya apa? Dia ingin dideketin banget. Dia ingin dimanja banget. Benar ibu. Kok saya lebih mengerti ibu ya daripada suami ibu. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Rasanya ini jawaban isi hati para istri ya. Betul Bapak Ibu? Oh betul ibu-ibu ya. Kalau bapaknya baru Tuhan tahu berkati. gitu ya. Terima kasih. Apakah kecemburuan itu tanda tapal batas? Bu, Pak, apakah kecemburuan itu tanda ini ada batasan, ada tapal batas?
Kecemburuan itu berarti tanda ketidakamanan. Saya tidak aman, maka saya cemburu. Saya tidak percaya, maka saya cemburu. Bukan tapal batas. Supaya tidak cemburu, ngomonglah, terbukalah. Sehingga tidak ada cemburu. Oh, mah, aku ketemu dia ngomong ini. Cerita ini. Boleh nggak? Kamu tersinggung? Nggak boleh, saya tersinggung. Oke, saya tidak akan lagi. Oke. Tapi ibu pun kayak gitu harus dirasakan. Saya kalau nggak boleh ketemu lagi teman saya sakit hati nggak? Saya kecewa nggak? Harus juga seperti itu. Jadi jangan berlaku keras kepada pasangan, tetapi tidak keras pada diri sendiri. Bohwat. Nggak cengli. Cenglinya adalah apa? Kalau Anda perlakukan suami Anda seperti itu, Anda mikir Anda juga harus diperlakukan seperti itu. Gitu. Jadi tadi, maka kecemburuan bukan tapal batas. Kecemburuan adalah tanda bahwa relasi belum beres. Relasi tidak non-secure, tidak nyaman, tidak aman. Gua takut gitu ya. Jadi memang perkawinan itu indah banget. Saya tuh beberapa kali ngelihat suami istri, suaminya ganteng, istrinya cantik jelita, mapan keluarganya. Masa tertarik sama pembantu? Nah, bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Karena apa? Karena di setiap diri manusia, apalagi laki-laki, ada keinginan untuk apa? Adventure, coba-coba. Maka saya kemarin ngomong dengan anak-anak OMK, jangan cari istri yang cantik kayak Luna Maya lah. Enggak, karena istri yang cantik lama-lama jadi jelek. Cari istri yang jelek, lama-lama tetap jelek. Konsisten istri Anda itu. Jadi Anda tidak akan pernah kecewa. Istri yang cantik banyak yang menggoda, banyak yang suka. Kita jadi insecure. Tidak aman, tidak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya cemburu. Akhirnya saya tidak merasa bahwa oh dia hanya milikku dan aku pun milik dia. Semoga menjawab Mas. Thank you. Ternyata badan yang besar takut sama cemburu, Romo. Cemburu. Baik, satu lagi. Oh, silakan Pak Miki. Ya. Selamat malam Romo Eko, terima kasih panitia, Pak Didi, terima kasih. Romo 1 atau 2 pertanyaan boleh? 1, kalau jadi 2 boleh. Saya Miki dari Santo Petrus Kenten, Romo. Pertanyaannya bahwa ada satu firman yang sangat membuat dilema, Romo ya. Firman Tuhan Yesus itu jangan menghakimi. Nah, apa yang Romo sampaikan tadi sepertinya mengarah kepada proses menghakimi. Bagaimana itu Romo? Agar itu tidak menjadi sebuah hambatan untuk relasi komunikasi pasangan. Terima kasih. Apa? Agar tidak menjadi hambatan untuk relasi dan komunikasi dengan pasangan. Apa yang menjadi hambatan? Firman yang jangan menghakimi. Oh, jangan menghakimi. Bingung Romo. Bapak terlalu pinter. Pertanyaannya bingung aku. Bagaimana firman jangan menghakimi menjadi halangan atau hambatan bagi kita untuk relasi dan komunikasi dengan pasangan. Misalnya tadi Oke, ngerti. Ya. Sudah cukup, jangan dipanjangin. Terima kasih Romo. Malah jadi lupa nanti saya. Bagaimana, Bapak ngerti nggak? Alhamdulillah.
Ada yang lebih bodoh dari gue. Jadi bagaimana, kan ada firman jangan menghakimi. Supaya kita di dalam relasi komunikasi itu tidak menghakimi ke pasangan. Maka apa yang harus dilakukan? Konfirmasi. Konfirmasi. Jadi saya harus menanyakan kepada pasangan. Jadi saya bertanya, tidak mengatakan kamu kayak gini ya. Kamu mencintai dia. Itu berarti apa? Sudah menghakimi. Tapi pada saat bertanya, apa sih perasaan kamu? Ada apa? Nah, itu. Pada saat kita bertanya, ada apa? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuka, enclosure disebutnya. Membuka kenyataan. Tidak menentukan kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena seperti gini. Punya buku sebentar, pinjam. Oke, thank you Pak. Saya kalau tanya kepada ibu, Bu, buku ini warnanya apa? Kuning. Mengapa ibu nyebut kuning? Karena memang kelihatan kuning. Oh, menurut saya putih. Ya. Jadi tidak menghakimi itu berarti apa? Saya menaruh diri saya kepada dia. Maka itu disebut sebagai apa? Dialog yang apa disebutnya? Simpati. Satu lagi, empati. Dialog yang empati. Bahasa Inggris, to put myself on a shoe. Jadi empati itu adalah apa? Saya menempatkan diri menjadi seperti dia, sehingga saya mengerti. Nah, di situ tidak terjadi penghakiman. Di situ terjadi sebuah enclosure. Apa? Kenyataan kenapa dia sampai melihat buku ini kuning. Oh, oke, saya mengerti. Jadi sama pada saat suami saya memboncengkan seorang janda, saya langsung kata, tidak boleh langsung kata, kamu menyinggung. Tapi sering kali kan namanya emosi lebih duluan daripada logika. Sehingga kamu dengan janda, enak aja ngeboncengin. Oke. Kita harus detach dulu, ambil jarak. Jadi pada saat emosi tidak boleh dilakukan diskusi. Emosi harus dilakukan dialog, bukan diskusi. Dialog itu apa? Biar kuras perasaan dia. Kalau dia mau marah, dia mau jengkel, biarkan dia marah dan jengkel terus. Dikuras, dialog, bukan diskusi. Kalau diskusi itulah you right, I am wrong. I am right, you wrong. Tapi kalau dialog, you right, I am right. Kamu punya perasaan, saya juga punya perasaan. Semoga menjawab, betulkah? Hampir, terima kasih. Kelihatan anggukan Bapak adalah anggukan cuma membuat saya senang saja. Terima kasih. Mohon maaf Pak, saya kalau nggak menjawab, sorry. Iya, terima kasih Romo. Kelihatannya satu lagi penasaran itu Romo. Sampai ke sini Obi tadi Romo. Siapa yang tadi mau nanya? Mas Yopi ya. Silakan Mas Yopi ya. Iya. Silakan Mas Yopi untuk berdiri, memperkenalkan dan silakan menanyakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Romo Eko. Oke. Ya, ini sebetulnya ada rasa penasaran sejak lama, Mo. Ini masalah gaduh ya. Ya gaduh kalau misalnya itu negatif ya memang itu jelek. Tapi ini mungkin kita bisa melihat itu gaduhnya itu di rumah tangga positif. Seperti ini. Terjadinya di keluarga antara suami dan istri itu antara pekerjaan dan pelayanan Mo. Ya terus terang aja yang namanya pelayanan itu baik. Terkadang itu ya bagi saya pribadi agak sedikit gimana ya, di keluarga terlalu banyak di pelayanan. Sampai kegiatan dari sekolah minggu sampai OST ikut. Nah pertanyaannya Mo, kira-kira kalau untuk sikap kita antara selaras antara keluarga sama pelayanan itu seperti apa Mo? Terima kasih. Ya, thank you Mas. Mas Yopi. Yopi, Mas Yopi, terima kasih. Itu yang sering saya mengatakan.
Jangan pernah pelayanan menjadi pelarian. Keluarga harus tetap jadi prioritas. Prioritas. Kenapa? Karena Anda suami istri. John Maxwell bagus sekali dalam sebuah buku. Dia mengatakan apa? Pelayanan itu harus mengalir dari sebuah kehangatan relasi suami istri. Suami istri. Dari buah-buah relasi suami istri. Bukan karena tidak ideal, merasa di rumah tangga marahan terus, udahlah akhirnya pelayan aja jadi beres. Enggak benar, enggak benar. Jadi kita harus sadar bahwa yang pertama dan utama membutuhkan kasih saya, waktu saya adalah pasangan dan anak-anak saya. Mas, saya 25 tahun di rumah retret, yang menyedihkan adalah cukup banyak yang konsultasi anak-anak merasa tidak diperhatikan adalah anak-anak aktivis gereja. Sedih saya. Papa mamanya begitu hebat di pelayanan, tapi keluarganya terbengkalai. Menyedihkan, menyedihkan. Benar pelayanan seperti itu? Tidak benar, tidak benar. Kita harus jujur, terbuka. Bahwa pada saat Anda pelayanan, Anda harus tahu keluarga Anda sudah beres, sudah beres. Baru Anda melayani. Memang namanya rumah, namanya keluarga tidak beres-beres. Tidak beres-beres. Maka kita pun perlu tahu, perlu bicara lagi. Bahwa istri pun perlu untuk apa? Perlu untuk mengekspresikan dirinya. Suami juga sama, untuk mengekspresikan dirinya dalam pelayanan. Butuh keberartian dalam pelayanan. Nah, kita bicarakan tapal batasnya di sini, ngomong sejauh mana kamu ngambil tugas. Saya ingat bapak saya aktif banget di gereja, lebih aktif dari pastor paroki. Asli. Senin latihan kur, Selasa lektor, Rebo rapat Legio Maria, Kemis Jumat kunjungan orang sakit, Sabtu tugas prodiakon, Minggu tugas juga prodiakon atau kur. Sampai misa 3 kali, dia juga misa 3 kali. Sampai ibu saya dan anak-anak ngomong, "Pak, Bapak buat tenda aja di gereja." Bapak terpukul pada saat anak bungsu adik saya ngomong, "Papa, kita juga butuh waktu Bapak." Dan akhirnya Bapak mengurangi. Itu tapal batas. Pada saat Bapak rendah hati mendengarkan anaknya, "Aku pun butuh Bapak." Akhirnya Bapak kurangi dan Bapak punya waktu untuk dengan anak-anaknya, ngajar anak-anaknya, main dengan anak-anaknya. Jadi sekali lagi betul sekali Anda mengatakan prioritas pertama adalah keluarga Anda. Keluarga. Biarkan pelayanan hadir karena apa? Karena sukacita dalam keluarga. Saya paling bahagia kalau pelayanan itu ikut suami istri. Bareng-bareng. Wow, great banget. Semoga menjawab. Terima kasih. Thank you.